Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Api 5 warna dan cahaya es biru terbang melintasi langit seperti meteorit. Mereka menggunakan semacam momentum spektakuler pemusnahan seperti dan dihancurkan dengan kejam bersama-sama di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Blaar, tangan api besar itu seperti lengan yang diayunkan oleh Dewa Api. Itu memancarkan kekuatan yang menghancurkan dunia saat bersentuhan dengan panah. Dentang, suara tajam dan menusuk bergema di atas langit. Suara ini tampaknya mampu menembus jiwa seseorang, menyebabkan ekspresi yang menyakitkan muncul di wajah sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dengan kuat menutupi telinga mereka. Blaar, panah Dewa Es biru itu meledak ke segala arah pada saat ini. Di bawah udara dingin yang menakutkan ini, bahkan ruang kosong itu sendiri memiliki lapisan pecahan es yang meresap di atasnya. Pukulan api raksasa dengan keras datang dari luar dunia yang dibentuk oleh aura dingin. Api 5 warna yang menakutkan dan udara dingin berwarna biru es dicampur bersama dengan cara yang tidak terkendali saat mereka memulai erosi hidup dan mati. Api 5 warna dan es, udara dingin-dingin masing-masing menempati setengah dari langit. Keduanya dengan gila menembakkan energi mereka. Tabrakan yang mengejutkan itu mengguncang langit. Tubuh Tian He berdiri di langit. Tubuhnya terus bergetar ketika tekanan yang dipancarkan dari dalam udara dingin menyebabkan kedua lengannya tanpa sadar merasa seolah-olah mereka akan robek. Dia jelas mengerti bahwa jika dia mengambil bahkan setengah langkah mundur, kekuatan destruktif dari tangan Dewa Api besar akan langsung menembus cermin es, panah Dewa Es, dan membantingnya ke daging cincang. Karena itu, dia pasti tidak akan mundur bahkan jika dia harus menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa. Bing Xuan, Bing Hua, transfer semua douki kamu. Ekspresi Tian dia itu buas. Matanya sama seperti ular berbisa ketika mereka menatap sosok buram dalam kabut dingin. Dia dengan marah meraung. Bing Xuan dan Bing Hua di belakang Tian dia tercengang ketika mereka mendengar raungan marahnya. Mereka segera menggertakkan giginya saat mereka meletakkan tangan mereka di atas Tian He kembali. Dedouki dalam tubuh mereka terus melonjak ke tubuh pihak lain. Tekanan pada lengan Tian dia berkurang setelah menerima dukungan dari douki mereka yang besar dan kuat. Keganasan melintas di matanya. Dia dengan tegas berteriak, ekstrim dingin. Teriakannya terdengar. Dedouki yang luas dan perkasa ia menerima diaglomerasi dengan douki dalam tubuhnya. Setelah itu, ia menembus ke dalam kabut biru pucat biru yang menembus. Dengan dukungan ini, suhu kabut dingin menjadi menakutkan. Pada saat ini, jika seorang Douzong biasa berjalan ke dalamnya, mereka akan membeku menjadi patung es dalam waktu kurang dari 10 napas. Terlebih lagi, bahkan seorang jiwa pun tidak akan bisa lepas darinya. Retakan, krak, krak. Suara retak sedikit tiba-tiba muncul. Ini segera membentuk suara yang berkelanjutan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyempit saat dia menemukan lapisan tipis es biru samar yang tumbuh di atas tangan api yang sangat besar. Di hadapan es tipis ini, bahkan api 5 warna di tangan yang sangat besar telah menjadi agak redup. Intensitas perlawanan Tian dia telah jauh melebihi harapan Xiaoyan. Aku tidak bisa terus terjerat dengan mereka. Setelah batas waktu untuk api langit 3 perubahan misterius naik, bagian dalam tubuh aku akan memasuki keadaan lemah. Pada saat itu, lupakan Tianxi. Hanya tetua lembah es sungai akan dengan mudah dapat membunuhku. Kilatan berkedip di mata Xiaoyan. Segera, dia menghirup udara panas dan segel yang dibentuk oleh tangannya berubah.
Seseorang bisa melihat 5 roh api dari teknik mengeluarkan api cincin 5 yang mengeluarkan api menyala di seluruh mereka. Pilar api 5 warna ditembakkan sebelum menggumpal ke lengan dewa api raksasa. Setelah menerima kekuatan pilar api, lengan dewa api melepaskan cahaya terang sekali lagi. Es di atasnya menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Keganasan melintas di wajah Xiaoyan saat ia merasakan kekuatan besar di lengan dewa api. Setelah itu, dia mengayunkan tinjunya dan dengan kejam menabrak cermin kabut dingin di bawah. Blaar! Tabrakan ini memancarkan suara yang sangat keras. Riak energi yang sangat besar menyebar dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, ia bertabrakan dengan tirai api di sekitarnya, menyebabkan 5 cincin teknik pengusiran api bergetar. Setelah pukulan mendarat, ruang di mana api dan udara dingin membuat kontak terpecah. 5 kaki lubang hitam gelap besar muncul. Kegelapan murni di dalamnya menyebabkan kepala seseorang merasa mati rasa. Udara dingin mengikuti lengan dewa api yang menyebar ke segala arah. Api 5 warna itu memasuki kabut dingin, menyebabkan kabut biru pucat yang menakutkan itu menyebar dengan cepat. Lengan dewa api mulai membentuk banyak garis dalam menghadapi korosi udara dingin melalui setiap lubang yang dibuatnya. Pada saat yang sama, kabut dingin dengan cepat berhamburan. Kedua energi menakutkan itu semakin berkurang setelah saling mengikis. Senyum sinis muncul di wajah Tianxi saat dia menyaksikan lengan dewa api yang semakin melemah dan kabut dingin. Dia telah berhasil memblokir serangan menakutkan Xiaoyan dan percaya bahwa tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melepaskan serangan lain dari level tersebut. Selama dia terus menunda hal-hal sampai batas waktu untuk api langit 3 perubahan misterius naik, dia akan bisa menguleni Xiaoyan sesuka hatinya. Udara dingin dengan cepat tersebar di depan tatapan gelap dan dingin Tian dia. Tepat ketika udara dingin telah lenyap sepenuhnya, lengan besar dari dewa api juga mengeluarkan suara, boom, dan hancur berantakan, berubah menjadi serpihan es yang tersebar dari langit ke segala arah. Hahaha, Tian dia akhirnya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya ketika lengan dewa api itu meledak terpisah. Wajahnya menjadi seram saat dia tertawa terbahak-bahak. Zing! Namun, tawanya tidak berlanjut lama sebelum disela oleh sosok hitam yang telah jatuh dari langit. Tian dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang melaju dengan mata seram. Wajah lamanya mengungkapkan tawa mengejek, "Kamu berani menagih? Apakah kamu ingin mengambil risiko itu semua?" Tian dia mengerut tangan dengan erat meraih tongkat berjalan berbentuk ular. Dia menginjak kakinya dan membeku, udara dingin sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya. Berada di puncak kelas Dosong, kekuatan Doki-nya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Sosok yang ditembak jatuh sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan Tianxi. Jubah besar Xiao Yan tiba-tiba memancarkan suara mendesis pada saat ini saat berubah menjadi abu. Sebuah teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul dengan cara misterius dari bawah jubah Xiao Yan. Penampilan tiba-tiba dari teratai api berwarna 3 mengejutkan Tian dia. Semua pori-pori tubuhnya tiba-tiba terbuka. Dia merasakan jenis kekuatan dari lengan dewa api dalam teratai api berwarna 3 ini. Itu adalah kekuatan yang mengandung aura yang memusnahkan. Mata Tian dia telah berubah menjadi ukuran lubang kecil pada saat ini. Udara dingin dari sekeliling Tian dia sepertinya secara refleks berkumpul. Sosok seperti hantu mengeluarkan suara, swoosh, saat muncul di depan Tianxi. Teratai api 3 warna di tangannya ditekan dengan kejam ke arah dada Tian dia dengan momentum yang bahkan kilatan petir yang cepat tidak bisa cocok. Serangan sengit dan cepat ini membuat Tianxi lengah. Teratai api yang menakutkan ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya.
Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiao Yan berhasil secara rahasia membentuk teratai api ini tanpa mengedipkan kelopak mata. Pada saat ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dengan satu-satunya waktu yang dimiliki Tianxi, dia mengangkat tongkat berjalan berbentuk ular di tangannya dan menggunakannya untuk memblokir dadanya. Ledakan, blaar. Keajaiban tidak terjadi. Teratai api 3 warna Xiao Yan itu ditekan dengan kejam ke dalam tongkat berbentuk ular di dada Tianxi saat dia mengungkapkan senyum ganas. Setelah itu, blaar. Badai api besar meletus di depan mata tak terhitung jumlahnya yang tak terhitung jumlahnya, menyapu langit saat itu terjadi. Tirai api di sekitarnya tidak dapat bertahan lebih lama ketika badai menerpa langit. Itu meledak terpisah dengan ledakan. 5 roh api juga perlahan tersebar pada saat ini. Badai api menyapu. Bing Xuan dan Bing Hua, yang berada agak jauh di belakang Tianxi, tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka dipukul dengan keras dan akhirnya mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali mereka putus. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan menghancurkan keras ke kota Ye. Banyak bangunan di kota Ye berubah menjadi puing-puing di sepanjang jalan. Tak terhitung jumlah tatapan tertegun saat mereka menyaksikan Bing Xuan dan Bing Hua terjatuh. Setelah itu, mereka berpaling untuk melihat badai api di langit. Rasa dingin tanpa sadar menyebar ke seluruh hati mereka. Pelindung Wu di langit melihat badai api. Tubuh ilusinya juga beriak sedikit. Kekuatan bertarung yang ditampilkan Xiao Yan membuatnya merasa takut kematian. Sekarang, dia akhirnya mulai menyesali perbuatannya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menerima tugas ini, yang dia pikir dia akan berhasil melakukannya dengan sangat mudah, dari tangan tetua Dolsun yang terhormat. Ini karena baru sekarang dia menjadi sadar bahwa tugas ini, yang dia pikir akan sangat mungkin berhasil, adalah salah satu yang dipenuhi dengan bahaya. Blaar. Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari badai api sementara pelindung Wu merasa menyesal. Darah segar berwarna merah terang berulang kali keluar dari mulutnya. Tianxi. Mata tajam pelindung Wu melihat sosok wajah berdarah yang mengerikan yang melayang keluar. Dia membawa setengah dari tongkat berjalan berbentuk ular. Itu mengejutkan Tianxi. Namun, penampilan yang menyedihkan dari Tian saat ini bahkan lebih buruk dari keadaan sebelumnya Protektor Wu. Dari kelihatannya, dia setidaknya akan mengalami luka serius. Ledakan. Darah segar menutupi tubuh Tian He saat ia dengan kasar jatuh ke kota Ye di depan banyak mata. Setelah itu, dia menabrak tanah dan membentuk lubang yang sangat besar. Tubuhnya terbaring di dalam lubang. Tidak ada yang tahu jika dia hidup atau mati. Lembah sungai es telah hilang. Seluruh kota terdiam. Banyak mata memandang lubang besar itu dan kepala mereka terasa seolah-olah akan meledak. Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka dipenuhi hanya dengan satu kata, syok. Berapa kali seseorang dapat melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa dalam satu kehidupan? Mata Protektor Wu tertegun melihat Tianxi dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar. Dia mengangguk, berbalik, dan melarikan diri. Namun, Protektor Wu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika ruang di belakangnya berfluktuasi. Segera, sebuah tangan secara misterius muncul. Dengan lembut mendarat di bahu Protektor Wu sebagai suara samar, yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku, perlahan terdengar. Aku akan mengubah kamu menjadi debu jika kamu pindah lagi. Tenggorokan pelindung Wu dengan keras terguling. Dia perlahan memutar kepalanya dengan susah payah. Wajah muda yang tampak ganas telah mengungkapkan dirinya. Xiao Yan, yang muncul di depan pandangan pelindung Wu, memiliki wajah penuh dengan keganasan yang padat. Ada sedikit jejak darah di sudut mulutnya,
dan pakaiannya compang camping. Sepintas lalu, dia tampak sedikit sengsara. Jelas, badai api menyapu sebelumnya telah menyebabkan dia menderita beberapa luka. Tentu saja, luka-luka kecil ini tidak layak bahkan disebutkan jika mereka dibandingkan dengan kelompok Tianxi. Tubuh pelindung Wu menegang di hadapan suara lantang itu. Ekspresinya berubah jauh lebih putih. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan ganas yang timbul di tangan di lehernya. Jika niat membunuh di mata Xiao Yan naik, sepertinya pelindung Wu akan segera mati di tangannya. Tangan kiri Xiao Yan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya tidak mengandung emosi sedikit pun saat mereka menatap protektor Wu. Pelindung Wu ini dari aula jiwa telah menunjukkan kekuatan ganas di Mystic Cloud Mountain di Kekaisaran Jiama saat itu dan bahkan menangkap Yao Lao di depan mata Xiao Yan. Beberapa tahun setelah kejadian itu, dia akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan dalam kondisi yang paling menyedihkan. Saat itu, apakah kamu membayangkan bahwa kamu akan berakhir dalam situasi ini hari ini? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Namun, senyuman itu berbahaya. Suaranya yang lembut menyebabkan rasa dingin meningkat di hati pelindung Wu. Jika kamu membunuh aku, aula jiwa akan membuat kamu sulit bertahan di wilayah dataran tengah. Kamu harus jelas menyadari bahwa aula jiwa aku bukanlah lembah sungai es. Pelindung Wu dengan paksa menahan rasa dingin di dalam hatinya. Dia mengeraskan mulutnya dan mengancamnya dengan suara yang dalam. Mata Xiao Yan melirik sebelum dia acuh tak acuh tertawa. Kegelisahan tiba-tiba muncul di hati pelindung Wu ketika dia mendengar tawa ini. Sebelum dia bisa berjuang, api panas tak terlihat melonjak keluar dari telapak Xiao Yan dan dengan cepat melilitnya. Api tak terlihat baru saja membuat kontak dengan tubuh pelindung Wu ketika dia tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam dan menyedihkan. Efek membakar jiwa khusus dari api hati yang jatuh itu menyakitkan seperti penyiksaan pada pelindung Wu saat ini, yang tidak lagi memiliki perlindungan dari kabut hitam misterius. Sebuah deritan tajam yang menyedihkan bergema di atas langit. Setelah itu, menyebar ke seluruh kota Ye. Banyak orang yang tak terhitung menelan ludah penuh air liur. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar deru sengsara Wu yang menyedihkan. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat protektor Wu yang menjadi lamban di dalam api. Dia hanya menjentikkan jarinya hanya sebagai jiwa pelindung Wu adalah tentang pencarangan dan mengisap api ke tubuhnya. Pada saat ini, kepala protektor Wu melorot. Auranya sangat lemah. Gelombang rasa sakit membakar yang dipancarkan dari dalam jiwanya menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Apakah ini sangat menyakitkan? Xiao Yan melihat Wu pelindung yang sangat lelah. Tangannya melilit leher protektor Wu, meningkatkan kekuatannya. Ekspresi buas sekali lagi naik ke wajah mudanya. Kepahitan yang dialami guru di aula jiwa kemungkinan 10.000 kali lebih besar dari ini. Oleh karena itu, hanya benar bahwa jiwamu benar-benar tersebar. Tubuh pelindung Wu berkedut. Setelah ini terbakar oleh api hati yang jatuh, dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk berbicara. Dia melebarkan mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Jika seseorang menggambarkan perasaannya saat ini, itu akan menjadi tipe penyesalan. Penyesalan semacam ini bukan karena dia telah menangkap Yao Chen. Sebaliknya, penyesalan itu karena dia tidak membunuh Xiao Yan dengan tamparan saat itu. Xiao Yan pada saat itu seperti semut di matanya. Satu tamparan dan dia akan dengan mudah mengambil nyawanya. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Itu karena semua faktor saat itu yang mengakibatkan situasi saat ini. Tepuk tangan. Suara tepukan yang jelas tiba-tiba terdengar dari langit. Mata Xiao Yan mengikuti suara itu dan melirik,
hanya untuk melihat Tian Huo Zunze yang tersenyum dan wajah Tian Xuangzi yang suram di hadapannya. Itu tidak terduga, bahkan aku yang lama telah salah perhitungan kali ini. Tian Xuangzi perlahan-lahan berbicara. Matanya suram saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan melirik Tian Xuangzi. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang kelelahan yang dipancarkan dari tubuhnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa api langit tiga perubahan misterius sudah mencapai batas waktu. Xiao Yan dengan cepat mengambil beberapa pil obat yang memulihkan Doki, aut penyimpanan cincinnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Baru kemudian wajahnya yang putih pucat tampak sedikit lebih baik. Kemampuan kamu untuk mengalahkan grup Tianxi dengan mengandalkan kekuatan bintang 2 Dosong telah melampaui harapan aku yang lama. Sayangnya, lembah sungai es aku tidak akan membiarkan kesalahan apapun saat ini. Tian Xuangzi dengan samar berbicara. Mata Xiao Yan menyipit ketika dia mendengar kata-katanya. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan boneka setan bumi yang jaraknya cukup dekat dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, berdiri berjaga di sampingnya. Pada saat ini, kondisi Xiao Yan secara bertahap melemah. Tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang jika musuh kuat lain muncul. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti generasi yang lebih muda. Kamu tidak akan dapat bertindak hari ini. Tian Huo Zunze mengangkat matanya. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, kamu harus beristirahat dulu. Serahkan orang ini kepada aku. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika dia mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Tian Xuangzi. Kondisinya saat ini tidak sesuai untuk melanjutkan pertempuran. Jika orang tua itu menyerangnya, itu mungkin bahwa Xiao Yan bahkan tidak akan bisa bertahan 5 pertukaran. Beristirahat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari aula jiwa aku dapat ditangkap secara acak? Sebuah suara acuh tak acuh perlahan terdengar di langit seperti raungan gemuruh ketika Xiao Yan hendak berbalik dan mundur, menyebabkan banyak orang terkejut. Setelah suara acuh tak acuh ini terdengar, orang bisa melihat penghalang udara dingin yang mengelilingi kota Ye mulai beriak. Segera, udara dingin itu dengan paksa tercabik-cabik. Kabut hitam melonjak dari semua arah. Setelah itu bertahan di langit di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Kabut hitam melonjak sebelum perlahan memudar sesaat kemudian. 10 angka terungkap di bawahnya. Aura dari 10 figur ini semuanya cukup kuat, terutama untuk sosok di tempat pemimpin. Dia adalah seorang pria tua berjubah hitam, berambut biru. Bahkan tidak sedikit energi yang merembes dari tubuhnya. Namun, seluruh area ini berguncang kuat saat dia muncul. Dozun dari aula jiwa. Gelombang kegemparan tiba-tiba meletus di dalam kota Ye ketika 10 sosok itu muncul. Cukup banyak orang yang mengungkapkan wajah membosankan. Kota Ye ini bisa disebut sangat hidup hari ini. Para ahli yang hampir tidak pernah melihatnya mengungkapkan diri satu demi satu. Tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba menegang ketika kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak mengharapkan orang-orang dari aula jiwa untuk membuatnya di sini saat ini. Ekspresi Tian Huo Zunze juga telah berubah sedikit pada saat ini. Matanya menatap tegas ke arah lelaki tua berambut biru itu. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya, tapi dia jelas bisa merasakannya. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar daripada Tian Xuangzi di depan. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Dosun. Hari ini, situasinya semakin memburuk. Dibandingkan dengan ekspresi Xiao Yan dan Tian Huo Zunze, wajah Tian Xuangzi mengungkapkan senyum pada saat ini. Dia melirik ekspresi Tian Huo Zunze dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira.
Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berambut biru dan tertawa. Hihihi, sebenarnya itu adalah King Hai Zunze. Tidak disangka bahwa masalah ini bahkan mengkhawatirkan orang hebat seperti kamu. Tian Xuangzi, sudah lama sejak terakhir kali kami bertemu. Bagaimana kabarmu? Orang tua berambut biru, yang dipanggil sebagai King Hai, menangkupkan tangannya ke Tian Xuangzi. Dia berkata dengan senyum lemah, aku baru saja menerima pesan penting. Diri yang mulia ini secara tidak sengaja memimpin beberapa orang untuk melakukan suatu tugas. Aku telah keluar dari rasa ingin tahu setelah menerima pesan. Yang terhormat, King Hai, dengan cepat menangkap Xiao Yan. Dia adalah seseorang yang telah memerintahkan kepala istana untuk ditangkap. Pelindung Wu, yang ditangkap di tangan Xiao Yan, juga tampaknya telah mendapatkan sedikit kewarasan sebelum kematiannya setelah melihat penampilan King Hai. Suara serak yang serak dan rendah berteriak dari tenggorokannya dengan sekuat tenaga. Mata Xiao Yan menjadi dingin. Api tak terlihat melonjak keluar dan melilit protektor Wu. Setelah itu, ia mengeluarkan botol batu giok dari storage ring dan memasukkan protektor Wu ke dalamnya dengan jeritannya yang menyedihkan. Jari Xiao Yan lalu mengusap mulut botol dan membentuk segel api. Xiao Yan melemparkan botol batu giok ke dalam storage ring miliknya. Matanya dingin ketika dia melihat kelompok King Hai di kejauhan. Mata King Hai yang sedikit kacau balau menikah ketika melihat bahwa Xiao Yan telah menyegel protektor Wu di depan matanya sendiri. Matanya mengungkapkan beberapa kejutan saat dia menatap Xiao Yan dan bertanya, kamu adalah Xiao Yan? Xiao Yan tidak membalas kata-katanya. Dia bergeser kakinya dan pindah sendiri di belakang boneka setan bumi. Hihihi, sungguh tidak terduga. Kamu berani menyombongkan diri meskipun sasaran aula jiwa. Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk. King Hai tertawa ketika dia melihat Xiao Yan tidak menjawab. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara agak malas, lepaskan orang itu. Kamu juga harus melakukan perjalanan ke aula jiwa bersama diri yang mulia ini. Wajah Tian Zunze tenggelam ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Tubuhnya baru saja akan bergerak ketika Tian Xuangzi di depannya mengikuti di belakang. Dia muncul seperti bayangan Tian Zunze, menahannya pada saat yang sama. Tersesat, ekspresi Tian Zunze tampak suram saat dia dengan dingin berteriak. Hihihi, aku tidak keberatan melakukannya jika kamu memiliki kemampuan. Tian Xuangzi tertawa samar. Setelah itu, dia berkata kepada King Hai Zunze, orang ini juga merupakan pendamping Xiao Yan. Namun, kamu bisa meninggalkannya pada aku yang lama. Kamu bisa fokus untuk menangkap bocah itu. Mata keruh King Hai menyapu Tian Zunze. Kejutan melintas di mereka. Segera, dia mengangguk dan tertawa, kalau begitu, aku akan merepotkan kamu. Diri yang mulia ini akan datang dan membantu kamu setelah menangkap Xiao Yan. Tian Xuangzi mengangguk sambil tersenyum. Dia melihat Tian Zunze di depannya, yang wajahnya suram. Senyum padat melintas di mata Tian Xuangzi. King Hai menarik matanya dari Tian Zunze. Setelah itu, mereka meluncur ke wajah dingin Xiao Yan. Dengan senyum samar, dia dengan lembut menekan kakinya ke udara kosong dan ruang di depannya dengan cepat menjadi terdistorsi. Tindakan King Hai ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, ekspresi gila melintas di matanya saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Segera, tubuh King Hai Zunze muncul. Sebuah tangan yang layu terkepal dan ruang di sekitar Xiao Yan langsung mengeras, mengunci Xiao Yan di tempatnya.
Ruang yang dipadatkan ini adalah sesuatu yang Xiaoyan alami akan dapat melarikan diri dari jika dia berada dalam kondisi puncaknya. Namun, setelah menggunakan api langit 3 perubahan misterius dia berada di momen terlemahnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Teman kecil, tidak ada satupun aula jiwa aku inginkan tetapi tidak dapat memperoleh. Wajah King Hai tersenyum sambil perlahan melangkah melalui udara kosong. Dia berjalan menuju Xiaoyan. Setelah itu, dia berhenti di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih di atas kepala Xiaoyan. Ekspresi gila di mata Xiaoyan semakin padat saat dia melihat tangan mendekat. Beberapa jenis api surgawi dalam tubuhnya mulai dengan cepat bergabung. Tepat ketika tangan King Hai hendak mencapai puncak kepala Xiaoyan, ruang terkompresi di sekitarnya tiba-tiba hancur. Kekuatan spasial yang lebih besar menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan tubuh King Hai menunjukkan beberapa tanda kelambanan pada saat ini. Ruang yang dipadatkan sebagai sosok elegan, berpakaian putih perlahan muncul di depan Xiaoyan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara tulang dingin bergema di langit. Hentikan dia dan kamu akan mati. Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.